Kelompok ternak lembu makmur Desa Ngaringan, Kabupaten Grobogan telah memiliki lumbung pakan untuk kebutuhan ternak mereka. Lumbung pakan ini untuk mengatasi musim paceklik setiap panen padi dan palawija. Peternak di Kabupaten Grobogan sering kesulitan mendapatkan pakan saat panen padi dan palawija telah berlangsung. Saat musim paceklik pakan seperti itu, peternak tak jarang mendapatkan jerami dan tebon atau batang tanaman jagung dari luar kabupaten hingga Sragen dan Ngawi, Jawa Timur. Guna mengatasi permasalahan pakan, kelompok ternak Sido Makmur di Desa Ngaringan, Kecamatan Ngaringan, mendapatkan bantuan lumbung pakan dari dinas tempat. Lumbung pakan ini dapat menampung hingga 40 ton jerami dan tebon untuk ternak ruminansia yang telah dipadatkan. Untuk mengawetkan pakan, kelompok lembu makmur melakukan fermentasi selama 21 hari dengan biofat. Dengan fermentasi pakan untuk ternak, dapat disimpan hingga 9 bulan sebelum digunakan. Menurut Ketua Kelompok Lembu Makmur, Istianto, kelompok telah mendapat bantuan alat pres pakan sehingga dapat menghemat tempat. Saat ini pakanan padat yang difermentasi baru sebatas konsumsi kelompoknya saja, karena lumbung pakan baru dibangun pada tahun ini. Ya, berupa jerami dan tebon, untuk kalau istilahnya tebon, kalau limbah jagung. Yang pertama itu ya difermentasi dulu, Bu. Dan yang ya ada mesinnya kan sini banyak, ada pencacah dulu, dan yang terakhir itu dipres itu, Bu. Setelah difermentasi, sudah jadi fermentasinya, baru dipres. Bisa tahan lama, Bu, itu 9 bulan. Kelompok tani lembu makmur juga menerima pakan dari kelompok ternak lain yang ingin diproses fermentasi dan dipres. Lumbung pakan sudah dirasakan manfaatnya oleh kelompok lembu makmur karena mereka tidak lagi membeli pakan dari luar kabupaten saat musim paceklik tiba. Sri Indah dan Edi, TVRI Stasiun Jawa Tengah. Sementara itu, kelompok petani Sido Makmur Desa Ngaringan, Kabupaten Grobogan telah memanfaatkan biogas untuk kebutuhan memasak rumah tangga. Biogas dari kotoran sapi terbukti menghemat biaya karena warga tidak lagi membeli gas LPG. Sejak tahun 2006, kelompok tani Sido Makmur di Desa Ngaringan, Kecamatan Ngaringan, Grobogan, sudah memanfaatkan kotoran sapi sebagai bahan biogas untuk keperluan memasak. Program pemerintah menghemat energi pada saat itu langsung mendapat respon positif masyarakat karena mereka rata-rata memiliki ternak sapi. 1 unit bak penampung kotoran dengan kapasitas 4,5 meter kubik dapat dimanfaatkan untuk 2 rumah tangga. Ketua kelompok Hardiono mengatakan pembuatan instalasi menelan biaya 5,5 juta rupiah. Kelengkapan utama biogas yakni bak penampung ukuran 2x2 meter dengan kedalaman 1,7 meter. Gas disalurkan melalui selang menuju dapur. Api dapat digunakan non-stop selama 5 jam memasak. Instalasi juga dilengkapi dengan alat indikator yang dapat dengan mudah dibaca apabila gas mulai habis, sehingga harus ditambah kotoran sapi di bak penampungan. Sementara ini kan limbah yang dihasilkan oleh kotoran sapi ini tidak termanfaatkan oleh para petani karena kita belum tahu teknologinya, sehingga dengan keberadaan biogas ini saya pikir sangat membantu para petani terutama ibu-ibu rumah tangga yang selama ini memakai energi LPG ya. Untuk itu kiranya nanti saya berharap nanti pemerintah juga bisa memikirkan bagaimana alat-alat biogas ini bisa tercetak sebanyak dan murah sehingga nanti petani bisa memanfaatkan limbah ini. Kita prioritaskan pada desa-desa inovatif yang sudah diusulkan oleh pemerintah kabupaten dan nanti akan kita tetapkan ditetapkan oleh provinsi. Ini sangat memungkinkan untuk memperkaya bagaimana supaya di daerah desa inovasi yang dikembangkan termasuk kabupaten inovatif ini bisa mengembangkan biogas sebagai alternatif sumber energi bagi rumah tangga. Dengan memanfaatkan biogas kotoran sapi, kini warga dapat menghemat karena tidak harus mengeluarkan biaya membeli gas LPG setiap bulannya. Penggunaan biogas kotoran sapi terbukti sama sekali tidak mempengaruhi kelezatan masakan.
Sri Indah dan Edi, TVRI Stasiun Jawa Tengah. Klaster jagung di Kabupaten Grobogan menerapkan teknologi alat untuk mencampur pakan ternak. Para petani juga memanfaatkan limbah jagung berupa tumpi dan selamer sebagai pengganti bekatul. Penerapan inovasi teknologi dalam dunia pertanian selain memanfaatkan bahan yang ada juga dapat menekan biaya produksi. Klaster jagung di Kabupaten Grobogan misalnya memanfaatkan limbah biji jagung berupa tumpi dan selamer sebagai pengganti bekatul untuk bahan pakan ternak. Limbah biji jagung dibeli petani dari pabrik pengolah jagung dengan harga Rp700 per kilogram. Jauh lebih rendah jika dibanding dengan harga bekatul yang mencapai Rp3.000 per kilogram. Sementara kandungan gizi antara bekatul dengan limbah biji jagung hampir sama. Selisih harga sebesar Rp1.300 dialihkan petani untuk penambahan gizi lainnya sehingga sapi perah yang mereka miliki mampu menghasilkan susu sebanyak 15 liter per ekor per hari. Fungsi dari limbah jagung ini untuk menggantikan bekatul yang harganya sangat-sangat tidak stabil. Harganya bisa kadang-kadang sangat-sangat tinggi sehingga sulit untuk dibeli. Kemudian juga kualitas yang sangat buruk karena banyak pemalsuan bekatul. Pada saat kita menemukan ada bahan yang kualitasnya tidak beda jauh dengan bekatul, harganya jauh lebih murah, itu jadi suatu potensi yang sangat bagus untuk menggantikan bekatul ini. Sementara untuk meningkatkan kualitas pakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Jawa Tengah bekerja sama dengan Undip menciptakan alat pencampur pakan untuk petani. Klaster jagung ini memungkinkan untuk pengembangan teknologi khususnya pendayagunaan limbah pakan yang nanti bisa meningkatkan terhadap produktivitas ternak. Hanya saja memang ke depan upaya-upaya lebih meningkatkan kepada inovasi di bidang teknologi pakan memang harus terus dikembangkan ke depan, bukan hanya mencampur tetapi juga memformulasi terhadap pakan sehingga menghasilkan pakan yang murah, tetapi nanti setelah diberikan kepada ternak ini menghasilkan produktivitas yang tinggi. Pemanfaatan limbah biji dan tanaman jagung bagi ternak sapi milik anggota klaster jagung karena produksi jagung di Kabupaten Grobogan melimpah, yakni mencapai 710.000 ton per tahun dari luas area lebih dari 100.000 hektar. Serinda Lestari dan Edi Supriyadi, TVRI Stasiun Jawa Tengah.